Assalamualaikum. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mas B. Mas B harap kamu semua baik-baik saja ya. Jaga kesehatan kalian. Kali ini kita akan memasuki sesi baca cerita horor. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Mas B dan aktifin notif loncengnya agar nggak ketinggalan video baru dari Mas B. Sebagai balasannya, Mas B akan bercerita tentang teriakan tengah malam. Hai, namaku Kevin. Aku akan menceritakan tentang pengalaman menyeramkan milikku di rumah lamaku. Aku tinggal di rumah yang sudah usang dan hampir roboh. Saat aku sedang menonton TV, aku mendengarkan ayahku mengobrol dengan ibu. Ayahku bilang pada ibu kalau teman kerjanya akan datang berkunjung siang ini. Pada saat siangnya, teman kerja ayahku datang ke rumah. Dia menawari ayahku untuk pindah ke rumah lama yang dia jual dengan harga murah. Ayahku pun langsung menyetujuinya karena harganya terjangkau. Aku sangat senang karena akan pindah dan jarak rumah itu tidak jauh dari rumah temanku. Pagi sudah tiba. Ibuku datang untuk membangunkanku agar aku bersiap pindah ke rumah baru. Keluargaku pun siap untuk pergi dan barang-barang di rumah sudah diangkut ke dalam truk. Dan aku akhirnya berangkat ke rumah lama. Sepanjang perjalanan, aku tidak sabar melihat rumah itu. Dan akhirnya sampailah di rumah itu. Rumahnya sederhana dan bagus. Bahkan di rumah itu ada lotengnya. Aku melihat-lihat bagian kamarku. Aku sangat senang sekali karena aku tidak akan tidur tanpa kedinginan lagi. Aku pun mulai mengambil barang-barang milikku dalam truk. Namun aku terkejut saat aku melihat ada pemakaman di dekat rumah itu. Tapi aku tidak menghiraukannya dan acuh saja. Malam tiba, aku minta izin pada ibuku untuk tidur. Aku pun membawa MP3 ku untuk mendengarkan musik. Aku selalu mendengarkan musik sebelum tidur. Saat sudah mengantuk, aku pun melepas headset dari MP3 ku. Tidak lupa, aku membaca doa sebelum tidur agar aku mendapat mimpi indah dan dijauhkan oleh segala hal. Waktu telah menunjukkan pukul 12 malam. Tiba-tiba aku terbangun karena ada sesuatu yang menggangguku. Aku hanya acuh saja dan kembali tidur. 5 menit kemudian, aku mendengar suara-suara aneh seperti teriakan kesakitan. Aku terkejut dan melihat keluar lewat jendela, tapi tidak ada apa-apa di sana. Aku pun lebih baik mengacuhkannya dan kembali tidur. Mungkin saja itu adalah binatang seperti kucing atau anjing di dekat pemakaman. Sudah 2 minggu aku tinggal di rumah ini. Aku sudah merasakan ada yang aneh di rumah ini. Aku juga sering mendengar suara teriakan seperti suara orang minta tolong, perempuan menangis, suara teriakan kesakitan, suara seperti orang berjalan memakai sepatu boot, suara bayi menangis, suara orang sedang mengambil air, padahal tidak ada orang yang mengambil air. Aku merasa aneh karena suara itu hanya muncul di malam tertentu saja, seperti malam Selasa
sama malam Jumat. Aku juga merasa aneh karena pastinya jam 12 malam semua orang masih tidur dan jalanan sepi. Tapi siapa orang yang berteriak pada malam hari? Keesokan harinya aku menemui teman-temanku untuk berlatih badminton. Aku menceritakan pengalamanku pada semua teman-temanku. Semua temanku ada yang percaya, ada yang tidak, dan ada yang ketakutan. Temanku berkata, kalau itu mungkin suara dari siksa kubur. Tapi temanku bilang, aku hanya bercerita-cerita horor saja. Mereka memberitahuku untuk tidak menceritakan hal yang tidak benar. Aku pun berpikir, sepertinya apa yang orang lain alami tidak akan dipercaya oleh orang lain tanpa ada bukti. Walaupun kita yang mengalaminya, orang pasti tidak akan percaya. Hanya orang yang bisa melihat atau mendengarkannya saja yang akan disebut pembohong oleh orang lain. Padahal jika mereka mengalaminya, apakah mereka akan percaya? Saat aku pulang ke rumah, aku menceritakan semuanya pada ibuku. Ibuku bilang untuk terus mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa agar dijauhkan oleh hal seperti itu. Aku pun mengangguk dan pergi untuk mandi. Malam pun tiba dan jam menunjukkan jam 11 malam. Aku sedang mendengarkan musik di MP3 ku. Karena aku tidak bisa merasakan ngantuk, tiba-tiba aku mendengar suara teriakan lagi. Oke, segitu aja untuk video hari ini. Kalau kamu punya cerita, silahkan kirim ke IG ya. Linknya ada di deskripsi. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan aktifin notif loncengnya. Supportmu semangatku. Hidup Telo Goreng. Wassalam.